Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara kita membuat bibit singkong agar umbinya besar. Sebelum video ini kita lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Nah, langsung saja. Jadi langkah pertama kita siapkan batang singkong untuk bagian bawah. Ini batang singkong biasa, kalau ada yang agak besar atau yang paling besar. Namun berhubung di sini memang sudah saya tanam yang agak besar, jadi tinggal yang agak kecil-kecil. Dan untuk bagian atasnya di sini sudah saya sediakan, yaitu singkong karet. Jadi nanti kita akan kawinkan untuk bagian atasnya singkong karet dan bagian bawahnya singkong biasa. Nah, langsung saja kita akan mulai bagaimana cara membuatnya agar singkong yang biasa ini, singkong apoy atau singkong-singkong yang biasa kita tanam menjadi lebih besar umbinya dengan kita kawinkan dengan singkong karet. Dan tidak lupa di sini kita siapkan talinya atau pembungkusnya. Di sini saya gunakan plastik es yang sudah saya potong-potong. Dan untuk batang bagian bawahnya ini saya sarankan yang masih sangat hijau atau baru kita cabut dari pohonnya. Jadi pohonnya itu masih baru kita cabut atau masih sangat segar. Di sini akan saya ambil kurang lebih 70 atau 80 cm yang akan saya jadikan batang bawah. Untuk bagian atasnya, entrisnya yang singkong karet ini yang lebih bagusnya yang masih sangat muda. Kita ambil, jadi kita ambil di sini di pertengahan. Nah, ini masih basah bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya ini yang masih basah yang kita cari. Itu biasanya lebih cepat untuk tumbuh. Kita ambil di sini di mata tunas yang ketiga. Jadi caranya di sini kurang lebih 1 cm, dan ini jangan terlalu dalam. Jadi di atas mata tunas seperti ini. Jadi jangan terlalu dalam. Dan kita paskan, kita samakan untuk kupasannya. Ini kurang lebih seperti ini. Kalau masih kurang panjang kita tambah lagi. Jadi di sini hanya kulitnya saja yang kita kupas. Jangan terlalu ke dalam. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa sobat perhatikan, kurang lebih seperti ini. Dan insya Allah nanti akan tumbuh di sini bakal batang yang baru, dan di sini nanti dia akan, dan insya Allah nanti bagian yang ini, yang kulit-kulit ini, pinggir-pinggirnya akan bisa menyatu. Jadi jangan terlalu dalam kupasan batang bawahnya.
Selanjutnya kita ikat. Di sini saya sisakan sedikit agar nanti kalau terkena air hujan dia akan turun. Jadi saya sisakan sedikit, menjaga nanti kalau musim hujan airnya akan turun. Di sini cara mengikatnya jangan terlalu kencang, jadi sedang-sedang saja. Jaga agar entris tidak terlalu tertekan. Seperti ini. Jadi jangan terlalu kencang. Kurang lebih seperti ini. Kita sisakan sedikit, ini tidak kita ikat bagian bawahnya sedikit. Jadi nanti kalau terkena air hujan masih bisa turun ke bawah, tidak mengantong di bagian dalam. Jadi kita usahakan kulit yang bagian bawah, ujungnya yang kita kupas ini bisa menyambung dengan atau pas dengan bagian entris kulit pinggirnya. Jadi batang pinggirnya ini, yang tengah itu yang kapasnya, yang busanya, dan yang pinggir ini yang akan menyatu dengan batang bawah, dengan kulit yang bawah. Makanya di sini kupasan bawah dan atas mesti diusahakan sama rata gitu, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Pengikatannya di sini jangan terlalu kencang, jadi sedang-sedang saja, jangan sampai entrisnya sangat tertekan. Dan sekarang sudah saya buat 5 bibit singkong super perkawinan atau perkawinan silang antara singkong biasa dengan singkong karet. Kita akan buat dan di sini kita tempatkan di bawah pohon, tidak terkena matahari langsung. Jadi di sini untuk pembibitannya agar dia bisa kuat, di sini kita tempatkan yang tidak terkena matahari langsung. Jadi untuk pembiakan sementara atau penanaman sementara sampai dia bisa menyatu, kita tempatkan di sini. Jadi kita tempatkan di sini. Nanti kalau sudah menyambung entrisnya, kita baru bisa kita tanam seperti menanam singkong biasa di lahan terbuka. Makanya di sini kita tempatkan di bawah pohon untuk lokasinya, untuk tempatnya tidak terkena matahari langsung. Dan kita siram agar dia langsung bisa mengisap air. Jadi kita siram agar langsung dia bisa mengisap air dari bagian bawahnya. Kita siram 1 kali 1 hari minimal, agar bibit singkong yang kita semai ini bisa cepat tumbuh, cepat menyatu untuk sambungan entrisnya. Dan sekarang kita akan lihat perkembangan bibit singkong yang sudah kita kawinkan dengan singkong karet. Ini yang sebelumnya kita sambung
pucuknya dengan singkong karet. Dan bisa sobat lihat, ini sudah cukup panjang untuk singkong karetnya, sudah tumbuh. Dan ini sudah mulai menyatu. Ini belum bisa kita copot, jadi kita biarkan dulu seperti ini. Namun sudah bisa kita tanam. Dan nanti di sini kita ikat dahulu. Jadi ini belum cukup kuat. Dan nanti kalau kita tanam, ini harus diberi penopang. Jadi untuk menanamnya di sini kalau sudah seperti ini, kita tinggal cabut dan kita tinggal pindahkan. Dan untuk akarnya tidak usah kita pangkas, jadi langsung kita bawa, kita congkel dan kita pindahkan. Ini sudah bisa kita tanam. Sudah bisa kita tanam jika seperti ini. Dan ini singkong bawaannya. Yang ini gagal. Ini sudah bisa kita tanam. Jadi sudah bisa kita tanam. Yang penting di sini harus memakai penopang. Jadi harus diberi penopang. Dan untuk tunas yang bawaannya ini yang dari bawah ini kita pangkas. Yang ini gagal. Ini sudah mulai menyatu, walaupun ini belum cukup kuat. Jadi sini sudah bisa kita tanam jika sudah seperti ini. Dan ini sudah cukup menyatu juga sama. Bisa sobat lihat. Ini bisa kita tanam jika sudah seperti ini. Yang penting di sini untuk tunas air yang muncul dari bagian bawah kita pangkas saja. Jadi tunas air yang dari bawah kita pangkas. Selalu kita perhatikan jika tumbuh dari bagian bawah, dari batang yang bawah, ini kita pangkas. Dan ini sudah bisa kita tanam. Jadi sudah bisa kita tanam. Dan untuk penanaman jangan terlalu dekat. Kita beri jarak minimal 1 meter atau 1,5 meter. Nah mungkin untuk konten kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.